Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bagus Wibowo dengan NIM J0304219141, kelas praktikum B1 dengan mata kuliah Radik, rangkaian logika dan teknik digital. Pada pertemuan kali ini, pertemuan 9 akan membahas yaitu rangkaian counter atau pencacah. Pertama-tama, apa itu counter? Counter disebut juga ada pencacah, yaitu merupakan rangkaian logika sekuensial yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa yang diberikan pada bagian masukan. Digunakan untuk berbagai operasi aritmatika, pembagi frekuensi, penghitung jarak atau odometer, penghitung kecepatan, speedometer, yang pengembangannya digunakan luas dalam aplikasi perhitungan pada instrumen ilmiah, kontrol industri, komputer, perlengkapan komunikasi, dan sebagainya. Counter itu tersusun dari sederetan flip-flop yang dimanipulasi sedemikian rupa dengan menggunakan peta Carnot sehingga pulsa yang masuk dapat dihitung sesuai rancangan. Lalu di sini kita membuat kurang lebih ada empat rangkaian counter. Yang pertama itu di sini ada asynchronous counter. Asynchronous counter itu tersusun dari flip-flop yang dihubungkan seri dan pemicu tergantung dari flip-flop sebelumnya. Kemudian menjalar flip-flop MSB-nya, karena itulah asynchronous counter disebut juga sebagai ripple through counter. Langsung saja kita ujikan rangkaian yang telah saya buat ini. Pada rangkaian asynchronous counter memerlukan ground, switch, resistor sebesar 10 ohm, resistor 10K, lalu ada IC74 LS76, LED big, serta tegangan inputan. Lalu ada juga clock. Langsung saja kita masukkan clocknya. Di sini sengaja saya tidak masukkan clocknya dikarenakan akan terjadi bug error dari software Proteusnya sendiri. Untuk tegangannya saya memberikannya sebesar 5 volt. Langsung saja kita ujikan. Bisa dilihat di sini A-nya berganti, B-nya juga berganti, LED-nya menyala berganti. Namun secara berurutan, jika kita hitung menyalanya itu sama dengan 1 dan matinya sama dengan 0, maka akan menghasilkan data seperti tabel yang telah saya buat ini. Data yang dihasilkan adalah pengurutan dari nilai 1 sampai dengan 15 dalam biner. Hasilnya kurang lebih seperti ini yang ada di tabel. Selanjutnya ada rangkaian synchronous up counter. Apa itu synchronous? Synchronous itu memiliki pemicuan dari sumber clock yang sama dan susunan flip-flopnya adalah paralel. Dalam synchronous counter terdapat perbedaan penempatan atau manipulasi gerbang dasarnya yang menyebabkan perbedaan waktu tunda yang disebut carry propagation delay. Penerapannya itu biasanya ada pada chip IC, baik IC-TTL ataupun CMOS. Langsung saja kita ujikan dengan menaruh clocknya. Ya, bisa kita lihat di sini kecepatan dari synchronous up counter ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan asynchronous. Dikarenakan saat awalan synchronous tidak menyalakan semuanya, mengetes nyala semuanya, namun langsung menuju ke perhitungan dalam binernya. Pada synchronous up counter kurang lebih yang dihasilkan juga sama seperti asynchronous up counter tabelnya, yaitu angka yang dikeluarkan adalah angka biner mulai dari 1 hingga 15. Selanjutnya ada Johnson counter. Johnson counter atau penghitung Johnson digunakan untuk menyimpan atau memproses
atau menghitung jumlah peristiwa yang terjadi di dalam rangkaian. Rangkaian ini merupakan salah satu rangkaian logika sekuensial digital yang menghitung beberapa pulsa. Ini dirancang dengan sekelompok flip-flop dengan sinyal clock tambahan. Langsung saja kita ujikan dengan memasang clocknya. Lalu di sini saya juga telah membuat tabelnya dari Johnson counter ini. Ya, bisa kita lihat Johnson counter berbeda dengan asynchronous serta synchronous up counter tadi. Di sini pada Johnson counter untuk menyalanya itu berurutan mulai dari A sampai ke D, serta untuk matinya pun juga sama, mulai dari A sampai ke D lagi. Kurang lebih ini yang dihasilkan dari tabel Johnson counter. Dia bukan tidak, kalau kita hitung ke dalam biner, hasilnya tidak akan urut. Selanjutnya ada modul 10 counter. Mode counters yaitu ada sirkuit penghitung berjenjang yang dihitung dengan nilai modulus yang ditetapkan sebelum mengatur ulang. Modulus counter atau penghitung mode ditentukan berdasarkan jumlah status yang akan diurutkan oleh penghitung sebelum kembali ke nilai aslinya. Penghitung dekade atau 10 counter ini memiliki 4 output yang menghasilkan angka biner 8 bit dengan menggunakan gerbang AND atau OR. Eksternal dapat terjadinya keadaan penghitungan ke-9 untuk mengatur ulang penghitung kembali ke 0. Pada mode 10 counter ini, dia hanya menerima pulsa jam input satu persatu dan menghitung dari 0 hingga 9, lalu akan kembali terulang. Langsung saja kita masukkan clocknya. Di sini saya juga telah membuat tabel dari modul 10 counternya sendiri. Saat kita nyalakan, ya kurang lebih seperti ini. Namun dia mirip, mirip dengan asynchronous up dan synchronous up counter. Hanya saja untuk pada outputnya dia hanya mampu hingga 9 saja, yaitu 0 sampai 9 jika kita lihat indeksnya. Yang dihasilkan dari outputnya ini yaitu dari 1 hingga 9. Ya, dan yang terakhir ada rangkaian up-down counter. Up-down counter merupakan rangkaian gabungan yang terdiri dari rangkaian up counter dan rangkaian down counter. Rangkaian ini dapat menghitung pergantian antara up dan down. Langsung saja kita ujikan dengan menaruh clock untuk memasangnya. Ya, bisa kita lihat inilah hasilnya. Ya, agak redup. Saya juga kurang tahu kenapa bisa redup. Lalu di sini ada tabel yang telah saya amati setelah membuat rangkaian up dan counter ini. Ya, pertama dia akan memulai dari sisi A terlebih dahulu, di mana A-nya ini akan redup atau akan mati ya. Nah, hasilnya itu mirip seperti perhitungan dari asynchronous up serta synchronous up counter, yaitu mulai dari 1 hingga 15. Hanya saja di saat pada perhitungan ke-15, saat semuanya ini nyala, hasilnya akan mati. Ya, bisa kita lihat seperti ini hasilnya. Dia akan redup seperti itu. Demikian praktikum pada pertemuan 9 kali ini yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.